warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fauzia SPD. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS SA Al-Falah, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Saya salah satu mahasiswa batch 1 PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mempersembahkan video pembelajaran tanggal 12 Mei 2025 menjelaskan biografi Wali Songo dan metode dakwahnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, coba sekarang kita lihat dulu nih pinggir-pinggirnya. Apakah ada sampah di pinggir-pinggirnya? Tidak. Tidak ada ya. Semuanya sudah siap ya, sudah bersih kelasnya? Ya. Iya. Coba dilihat sekarang bajunya. Ada yang belum dimasukkan nggak? Sudah rapi semua, Bu. Sudah rapi semua ya? Ya. Oke, semuanya sudah rapi. Baik, untuk sekarang sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin doanya, Putri. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita membuat Allah mudahkan kepada kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari. Jadi untuk selanjutnya kita pembiasaan dulu membaca surat-surat pendek. Sudah sampai mana surat pendeknya yang sudah dibacakan di kelas ini? Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Oke, silakan dibaca dulu surat Al-Insyirahnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah sudah sampai surat Al-Insyirah ya. Besok berarti kita membaca surat apa setelah Al-Insyirah? Oke, untuk selanjutnya Ibu akan absen dahulu. Ada teman-teman yang tidak hadir atau tidak? Tidak. Oke, Ibu absen dulu ya. Kalau Ibu sebutkan namanya, kalian sebutkan tadi sarapan dengan apa? Langsung aja sebutkan, misalkan telur, mie, roti, gitu ya. Iya. Oke. Putri Anggani. Hadir. Telur. Apa sama telur? Hari ini sama telur, Siti. Oke, sarapannya harus sarapan dulu ya kalau mau sekolah. Sarapan yang bergizi. Tadi ada yang makan telur, roti. Rotinya minum susu nggak? Nggak apa-apa. Asal minum air putih ya, jangan kok Kopi. Oke, sebelum kita mulai kepada kegiatan inti, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Baik. Nih, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini kita belajar mengenai Wali Songo, biografi Wali Songo dan metode dakwahnya. Siapa yang ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Saya, Bu. Ya, tentang apa? Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Oke, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Ya, coba. Ada yang tahu gak implementasi nilai-nilai ajaran Islam di kehidupan kita sehari-hari itu apa saja? Saya, Bu. Ya. Penggunaan nama hari dalam penanggalan yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, dan pemakaian hitungan dengan bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan. Itu tentang apa? Mengenai nilai-nilai implementasi ajaran Islam. Tadi apa kata Amel?
unik dan berhasil. Siapa yang tahu? Ada. Ya. Dari kalangan Wali Songo ada Sunan Kalijaga. Selain Wali Songo yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kata Eis katanya yang metode dakwahnya yang sudah berhasil itu Sunan Kalijaga. Eis sudah tahu ya, berarti Eis sudah membaca sekilas mengenai materi Wali Songo. Jadi Sunan Kalijaga itu metode dakwahnya apa? Unik dengan menggunakan kesenian dan memang itu berhasil. Ada lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggunakan metode yang bilhal dan kemudian apa lagi? Bil hikmah, sehingga pada waktu itu masyarakat Arab dan Madinah di Madinah dan Mekah, masyarakat Arab di Madinah dan Mekah itu berhasil apa? Diajak untuk memasuki agama Islam. Nah, itu mengenai pembelajaran pada minggu lalu. Untuk sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya menganalisis biografi singkat tokoh-tokoh Wali Songo. Yang kedua, mengidentifikasi metode dakwah yang digunakan masing-masing Wali Songo. Yang ketiga, mengkategorikan metode dakwah yang digunakan berdasarkan media dan pendekatan yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas metode dakwah yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Lalu menyajikan hasil analisis tentang biografi Wali Songo dan metode dakwah salah satu Wali Songo dalam berbagai bentuk. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya, untuk hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Apa itu Bu problem based learning? Jadi kita mengambil dulu satu masalah, kemudian nanti kita relevansikan dan juga kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Masalahnya adalah ini, masalah yang akan kita angkat yaitu arus informasi di media sosial dan platform daring ini seringkali bercampur dengan berita palsu atau berita apa? Berita hoax atau berita hoax, dan juga ujaran kebencian dan interpretasi agama yang keliru dan radikal, sehingga masyarakat kesulitan memilah hal yang benar dan juga otentik tentang Islam. Ini adalah masalahnya ya. Masalahnya sudah kita ketahui, nanti akan kita diskusikan. Sebelum kita berdiskusi, coba Ibu mau bertanya dulu, menurut kalian apa sih metode yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang itu? Saya Bu. Iya. Pahami siapa yang diajak bicara dan sesuaikan gaya bahasanya, menggunakan media yang tepat, memberikan contoh yang jelas agar bisa dimengerti. Oke, kemudian dulu itu tokoh-tokoh itu apa namanya? Kalau misalkan berdakwah itu memiliki bagaimana bisa dipercaya. Di Nusantara yang memiliki beragam kepercayaan dan juga budaya. Saya Bu, ya. Perdagangan dan ekonomi, dakwah, asimilasi budaya lokal, kekuasaan politik dan toleransi. Iya, jadi bagaimana Islam bisa diterima di Nusantara pada waktu itu? Padahal apa? Padahal pada saat itu masyarakatnya memiliki kebudayaan dan juga kepercayaan yang melekat. Itu dengan apa tadi kata Rumini? Dengan perdagangan. Ada apa lagi? Ekonomi dan juga asimilasi budaya. Jadi pendekatannya melalui budaya juga ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi awal untuk materinya. Wali Songo ini adalah sebagai waliullah. Apa itu waliullah? Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai Allah dan juga mencintai Allah. Nah, waliullah juga berkedudukan sebagai waliul amri. Apa yang dimaksud dengan waliul amri? Waliul amri itu adalah orang yang memegang kekuasaan atas hukum apa? Kaum muslimin serta
dari bahasa Jawa yaitu Jadi wali songo ini adalah apa? Wali yang Nah, tahu gak sih kalian sebenarnya menyampaikan pesan itu ternyata susah, apalagi menyampaikan ataupun menyebarkan sebuah agama. Hari ini kita akan menjadi detektif sejarah. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana Wali Songo yang 9 ini berdakwah dan juga sampai diterima oleh siapa? Oleh masyarakat di Nusantara. Semangat ya, siap untuk belajar ya? Sedikit mengenai Wali Songo lagi. Wali Songo yang 9 itu kalian sudah tahu belum nama-namanya? Belum satu pun? Belum satu pun? Belum satu pun? Udah ada paling tahu sunannya satu-satu, misalkan Sunan Bonang, Sunan Ampel gitu, tapi belum hafal semua? Oke. Sekarang Ibu akan coba membantu kalian untuk menghafal nama-nama 9 Wali Songo. Kita coba gunakan dengan nyanyian ya. Agar cepat untuk dihafal. Sunan Kesik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Gajah dan Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Gajah Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sudah hafal ya? Ternyata gampang ya ngapalin kalau pakai lagu. Meskipun ada tadi beberapa orang yang kurang hafal, tapi alhamdulillah sudah pada tahu ya nama-nama sunan ini. Nah, untuk sekarang Ibu akan bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Nah, untuk 4 kelompok ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini lembar kerjanya, silahkan. Ini kelompok 4. Ini akan jadi kelompoknya. Ini untuk kelompok 1. Untuk tugas kelompoknya, ini kita akan materinya juga Ibu akan memberikan secara diferensiasi yang berbeda-beda. Misalkan nanti ada yang mau pakai video. Kalau video kayaknya kita nanti ditayangkan dulu bersama-sama ya. Ini ada yang pakai artikel. Ini silakan Ibu udah ada artikelnya. Misalkan ini boleh untuk kelompok 4, silakan dipakai buku paketnya. Kalau misalkan ada yang mau lagi kalian cari, misalkan ini kurang nih Bu, yang Ibu sudah sediakan, boleh dibuka handphonenya. Untuk mencari materi dari apa yang kalian dapatkan nih. Kelompok 3 dapatnya tentang Sunan apa? Sunan Derajat. Nah, nanti kalian boleh cari tuh. Dibuka saja handphonenya, tidak apa-apa. Silakan dibuka handphonenya untuk mencari materi. Sembari mencari materi, kita boleh lihat dulu video yang Ibu siapkan ya. Sebagai tambahan untuk sumber pembelajaran pada hari ini. Kita ditonton dulu videonya. Wali Songo bagian Kan diperhatikan dulu video pembelajarannya. Kalau ada yang penting-penting bagi yang ini ditulis saja. Bahkan masuk ahli sejarah yang menggunakan pendapat ini. 12 Rabiul Awal 802 bijaksana serta keluasan ilmu pada diri Maulana Ibrahim Tuban. Oke, itu untuk Sunan Gresik dan juga Sunan Sunan Ampel ya. Berarti
Canva dulu. Oke. Nah ini kampanye kamu langsung edit aja. Lalu nanti itu ditampilkan di proyektor dan dipresentasikan. Sekarang dibuat dulu sob. Siapa yang udah pintar bikin ini di Canva? Messi, sama Messi, nanti yang lain ini. Untuk menyiapkan diskusinya, silakan berdiskusi ya. Semuanya harus nanti ketika presentasi semuanya harus ke bagian ini, ke bagian materi. Ini mau bikin mind mapping juga. Berarti pakai Canva ya? Coba. Udah ada yang bisa kan pakai Canva? Ini kamu ke ini dulu, ke aplikasi dulu baru nanti. Nah, silahkan dimasukkan, misalkan biografi singkatnya silahkan dimasukkan ke mind mapping. Kelompok ini mau bikin apa? Mau bikin artikel singkat, Bu. Berarti produknya artikel singkat ya, kelompok 4 sama dengan kelompok 2. Tapi persiapkan dulu. Ingat semuanya harus ke bagian apa? Ke bagian berbicara ya? Iya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang mengerti. Udah mengerti ini bikin artikelnya ya? Iya. Iya nanti kelompok ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang sudah siap belum untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Belum. Kan siapkan dulu. Lagi ya, Iya. persiapan kita presentasi satu kelompok ke depan. 5 menit dari sekarang. Ayo. Kalau dibagi-bagi dulu siapa yang mau baca yang mana, bagian yang mana, silakan dibagi-bagi dulu. Untuk yang mind mapping, boleh ke depan udah jadi belum mind mappingnya? Udah, sok silakan kelompok 3 sama kelompok 1 mind mappingnya dibikin lewat WhatsApp saja. Kalau sudah jadi. Iya, Bu. Berarti ini yang kelompok 1 Sunan Kalijaga ya? Iya. Udah siap semua presentasinya? Udah. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya? Iya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya gini ya? Tepuk 1. Gini, tepuk 1. Bisa nggak? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Bisa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ulangi ya. Ya. Bisa semua ya. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, semangat kan diskusinya nih. Ayo, udah siap presentasi? Udah. Kita panggil kelompok 1 dulu ya. Iya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan di mapping tentang Sunan Kalijaga. Nama lengkap Sunan Kalijaga atau nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid, yaitu Tantangan yang dihadapi Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Pendekatan beliau yang menghargai budaya lokal menjadi salah satu kunci keberhasilan dakwah Islam di Indonesia. mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kata kelompok 1? Ada yang lagi? Oke. Tolong dijelaskan bagaimana contoh penerapan metode dakwah Sunan Kalijaga di era modern saat ini. Contoh penerapan di era modern. 1. Membuat konten kreatif di media sosial. Nah, itu bisa dimengerti nggak? Bisa. Oke. Mana silakan ini hasil tugasnya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan artikel singkat. Bersamaan metode dakwah yang pertama pendekatan damai dan persuasi.
Fokus awal pada ekonomi dan sosial. Faktor aktivitas metode pada masa ini. 1. Pendekatan yang lembut dan tidak konfrontatif. 2. Asimilasi budaya. Relevansi di masa kini. 1. Keteladanan. 2. Pendidikan yang berkualitas. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak ke kelompok ini? Ada. Oke, silakan. Sunan Ampel terkenal dengan ajaran Maulimo. Apa saja itu? Mohon dijelaskan. Oke, Maulimo katanya apa Maulimo? Baik, Maulimo adalah tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkoba, tidak berzina. Nah, itu yang dimaksud dengan Maulimo. Bisa dimengerti nggak kelompok 1? Bisa. Oke, sekian. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Cukup sekian Dari kami kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mind mapping mengenai Sunan Derajat. Nama lengkap Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Beliau juga dikenal dengan nama lain yaitu Raden Syarifuddin yang merakyat, mendirikan pesantren di daerah Derajat sebagai pusat pendidikan agama dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tanpa memandang status sosial. Relevansinya dengan kehidupan saat ini metode dakwah Sunan Derajat sangat relevan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat modern. Yang Mengadopsi semangat dan metode dakwah Sunan Derajat, masyarakat modern tepat lebih efektif dalam mengenai masalah sosial, meningkatkan kualitas pendidikan. mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada. Mind mapping yang ditampilkan sudah bagus, namun akan lebih bagus jika ditampilkan juga foto dari Sunan Derajat. Lalu, apa kesenian yang digunakan oleh Sunan Derajat dalam metode dakwahnya? Seni pertunjukan tembang lagu pengukur yang berisi pesan-pesan moral dan keagamaan. Oke, foto katanya kurang foto nih. Gimana namanya? Mungkin nanti bisa diperbaiki ya. Ya. Menggunakan foto agar lebih bisa dipahami yang mana sih Sunan Derajat itu. Ada lagi dari kelompok yang lain? Silakan mungkin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan artikel singkat metode dakwah Wali Songo. 1. Sunan Kudus. Nama lengkap Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah 1. Akulturasi budaya yang hati-hati, 2. Pendidikan yang mendalam, 3. Kesenian, 4. Toleransi. Relevansi metode dakwah Sunan Kudus dengan kehidupan saat ini adalah 1. Kebijaksanaan dalam berdakwah, 2. Pentingnya pendidikan agama yang kokoh, 3. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, 4. Inovasi dalam menyampaikan pesan. 2. Sunan Bonang. Nama Sunan Bonang adalah Raden Mahmud Ibrahim. Metode dakwahnya ada seni musik. Sunan Muria memiliki nama lengkap yaitu Raden Umar Syahid. Metode dakwah Sunan Muria yaitu ada 4. 1. Dakwah langsung kepada rakyat jelita. 4. Sunan Gunung Jati yang bernama lengkap Saudara silakan didengarkan yaitu ya. Temannya sedang presentasi didengarkan ya. dakwah yaitu ada 4. 1. Kombinasi kekuatan spiritual dan politik. Oke. Mungkin cukup sekian dari kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kami mau bertanya, mengenai Sunan Kudus. Kesenian apa yang digunakan dalam metode dakwahnya? Oke. Kesenian Sunan Kudus memanfaatkan cerita-cerita dan simbol-simbol Hindu Buddha yang populer di masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Oke, ada lagi nggak? Bisa dimengerti kelompok 3? Bisa. Silakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 terima kasih. Kita kasih wow. Kasih wow. Wow, keren. Wow, keren. Oke,
permasalahan yang tadi sudah disajikan di awal. Coba siapa yang tahu permasalahannya apa tadi? Saya. Ya. Arus informasi yang deras di media sosial dan platform daring seringkali bercampur dengan berita palsu atau hoax. Ya, itu adalah masalah yang tadi sudah disajikan. Nah, yang tadi kalian sajikan metode dakwah wali songo itu ternyata berbeda sesuai dengan konteks masyarakat pada saat ini. Pada saat itu, pada waktu itu, kalau relevansinya dengan kehidupan saat ini, coba relevansinya dengan kehidupan saat ini. Untuk nomor 1. Kesimpulannya, relevansi metode dakwah Sunan Kalijaga dalam kehidupan saat ini sangatlah besar dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Di antaranya pendekatan inklusif dan toleran, pemanfaatan budaya lokal, komunikasi dan persuasif dan bijaksana. Nah, itu untuk Sunan Kalijaga. Untuk kelompok 2, coba relevansinya dengan kehidupan saat ini tadi apa? Keteladanan, pendidikan yang berkualitas, dakwah bil hikmah, pemanfaatan media yang relevan, keterlibatan sosial dan ekonomi, toleransi dan inklusivitas. Ini untuk Sunan apa tadi? Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Oke, nah itu adalah metode dakwah yang dilakukan oleh Songo dan juga relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Nah, tadi berarti ada dengan relevansinya itu metode dakwah wali Songo itu dengan bil hikmah. Apa maksudnya bil hikmah? Bil hikmah itu dengan bijaksana, dengan sopan dan santun dan tidak konfrontatif. Ada juga metode dakwahnya yaitu dakwah bilhal. Apa maksudnya dakwah bilhal? Di tengah banyaknya narasi negatif, menampilkan contoh perilaku muslim yang baik, berakhlak mulia, toleran, dan berkontribusi positif dalam masyarakat atau baik online maupun offline. Menjadi sangat penting ini adalah esensi dari dakwah bilhal Sunan Gresik dan para wali songo lainnya. Nah, itu adalah bagian dari dakwah Ada lagi tadi yang menggunakan pendidikan yang inklusif. Nah, pendidikan inklusif ini membuat generasi muda pada saat itu memiliki apa? Memiliki pemahaman untuk berpikir kritis. Nah, itu masih relevan dengan apa? Dengan kehidupan saat ini, dengan permasalahan yang tadi sudah disajikan. Ketika banyak berita-berita hoax, kemudian ada banyak ujaran kebencian di media sosial, itu bisa kita apa? Bisa kita tanggulangi dengan memberikan pendidikan kepada siapa? Kepada generasi muda ataupun masyarakat pada saat ini untuk apa? Untuk dapat berpikir kritis agar bisa membedakan apa? Agar bisa membedakan mana berita yang palsu, mana berita yang benar. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada yang KPD individu ya. Silakan masuk dulu dan kasih nama masing-masing. Setelah kasih nama, baru Ibu akan mulai kuisnya. Udah siap? Udah. Silakan Ibu mulai ya kuisnya. Silakan dikerjakan dulu ya. Tuh, udah ada yang mengerjakan. Udah semua ya? Udah. Sekarang waktunya refleksi. Coba kalian senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Jenuh nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Ya, KPD-nya seru nggak dengan KPD kuis seperti ini menggunakan kuisis? Seru pakai kuis atau pakai tulis tangan? Kuis. Oke. Baik, kita simpulkan untuk materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini apa tadi? Di tengah tantangan di era digital ini kita selalu gampang dan banjir apa? Berita dari mana-mana ya? Ya. Di internet kita seringkali apa? Seringkali menemukan artikel-artikel, tetapi itu artikelnya ada yang memang hoax atau apa? Berita palsu. Nah, ini dengan dakwah wali songo ini mengedepankan apa? Keteladanan dan juga pendidikan yang mendalam untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan pesan. Nah, ini juga terbukti dapat diterima pada masyarakat apa? Pada
dihilangkan, akan tetapi dijadikan pendekatan agar kita bisa memasukkan ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan budaya lokal pada saat itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita saat ini pada hari ini bisa dimengerti ya? Ya. Bisa dimengerti dengan baik. Oke, jangan lupa dibaca-baca lagi untuk minggu depan materinya, yaitu mengenai peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Oke, baik, silakan diberes-beres dulu. Sudah beres semuanya? Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan